Tahun baru 2023 merupakan tahun kelima masa kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong. Meski menjadi tahun terakhir kepemimpinan Bupati Sinjai periode 2018-2023, sejumlah program pemerintah Kabupaten Sinjai masih berlanjut seperti biasa di tahun 2023 ini. Di awal tahun, program pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Sinjai. Pemkab menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan ini dengan jumlah yang tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar 82,4 miliar rupiah. Dengan jumlah anggaran tersebut akan menyentuh sedikitnya 24 ruas jalan yang tersebar di 6 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, dan Telu Limpoe. Selain itu, pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani yang juga realisasinya memasuki tahun kelima. Di mana di tahun ini sebanyak 11 paket jalan usaha tani yang sementara menjalani proses pembangunan dan perbaikan yang tersebar di 4 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Sinjai Selatan. Sejumlah program unggulan pemerintah Kabupaten Sinjai khususnya bidang keagamaan juga terus berlanjut di tahun 2023. Pemkab anggarkan sebanyak 7,1 miliar rupiah lebih untuk pelaksanaan program keagamaan. Di antaranya program bantuan hibah untuk renovasi 41 masjid sebanyak 440 juta rupiah, hibah untuk 7 pondok pesantren sebanyak 245 juta rupiah, program tahfizul Quran sebanyak 405 juta rupiah, dan insentif bagi petugas keagamaan sebanyak 3.209 orang. Dianggarkan Pemkab sekitar 5,7 miliar rupiah lebih. Selain itu, Pemkab juga menganggarkan dana hibah untuk kegiatan operasional Badan Anwar Zakat Nasional Sinjai sebesar 400 juta rupiah. Di akhir Januari 2023, pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Kesehatan menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sejumlah warga Sinjai yang berkebutuhan khusus dan lanjut usia, berupa alat bantu dengar, kursi roda, tongkat, telepon genggam, dan motor roda 3. Pada Februari 2023, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa meresmikan sentra industri pengolahan logam yang terletak di Desa Lamatiriatang, Kecamatan Bulupodo. Pembangunan yang menelan anggaran sekitar 6 miliar rupiah lebih ini juga didukung dengan fasilitas berupa peralatan untuk memudahkan para pengrajin logam dalam melakukan produksi. Selain itu, Bupati juga meresmikan sentra industri hasil peternakan di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan. Pembangunan sentra industri peternakan ini menghabiskan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Selain meresmikan 2 sentra industri, Andi Seto Gadista Sapa juga meresmikan rumah sakit tipe D atau Pratama yang terletak di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan. Pembangunan gedung RSUD Pratama ini menelan anggaran sekitar 28 miliar rupiah. Dengan hadirnya rumah sakit ini, masyarakat khususnya di beberapa kecamatan yang bersebelahan dengan Kecamatan Sinjai Selatan bisa lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan. Pada 15 Maret 2023, pemerintah Kabupaten Sinjai bekerjasama Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian Kominfo Makassar menggelar Digital Entrepreneurship Academy atau pelatihan kewirausahaan. DEA ini merupakan beasiswa pelatihan yang diberikan Kemenkominfo RI untuk seluruh masyarakat Indonesia yang terpilih. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan talenta di dunia kerja, sekaligus memberdayakan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, Pemkab juga bekerja sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko ini dapat menjadi langkah awal untuk diterapkan dan dimanfaatkan bagi instansi masing-masing sehingga dapat mendorong kinerja yang lebih efektif di lingkungan Pemkab Sinjai. Pada April 2023, pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog Cabang Bulukumba menyalurkan bantuan pangan berupa beras melalui program cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan 2023. Bantuan pangan tersebut diperuntukkan kepada 21.000 lebih keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sinjai. Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali mengalokasikan anggaran sebesar 60 juta rupiah untuk tahun ini melalui program bantuan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan. Program yang sudah berjalan sejak tahun 2022 lalu tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemkab untuk memberikan perlindungan dalam bekerja terhadap masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Pada 21 April 2023, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa meresmikan jembatan gantung yang terletak di lingkungan Bongkong, Kelurahan Samaendra, Kecamatan Sinjai Tengah.
Jembatan yang diberi nama Jembatan Gantung Andi Rudianto Asapa atau ARA Bongkong ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dari beberapa pihak, mulai dari anggaran yang disediakan oleh salah satu bank di Sinjai, serta dari pihak Kodim 1424 Sinjai dan tim Vertical Rescue yang ikut membantu membangun hingga jembatan selesai. Selain di Sinjai Tengah, Bupati Andi Seto Gadista Asapa juga meresmikan jembatan gantung penghubung Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, dan Desa Masaile, Kecamatan Lulimpoe. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung pencapaian target pembangunan, Pemkab terus memberikan peluang dengan menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis, di antaranya untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola perpustakaan dan pustakawan. Pada Rabu 17 Mei 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai juga menggelar bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi. Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha mikro, pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja menggelar pelatihan menjahit. Pelatihan ini sejalan dengan visi misi Pemkab dalam menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru, di mana pelatihan yang semua pesertanya merupakan kaum perempuan dapat memiliki peluang untuk mandiri ke depan dalam meningkatkan pendapatan dengan skill dan keterampilan menjahit yang dimiliki. Pada awal tahun 2023, pemerintah Kabupaten Sinjai berencana merehabilitasi lapangan Sinjai Bersatu yang terletak di Jalan Tondong, Kecamatan Sinjai Utara. Pembangunan alun-alun tersebut dimulai Juni 2023. Adapun anggaran yang digelontorkan Pemkab untuk pembangunan alun-alun di Sinjai Bersatu yakni sekitar 7 miliar rupiah lebih. Pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Sinjai menggelontorkan anggaran dana kelurahan sebesar 2,6 miliar rupiah. Anggaran dana kelurahan ini diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Total anggaran tersebut dialokasikan di 13 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan di Sinjai. Salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Bupati Andi Seto Gadista Asapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong, yang bantuan hukum gratis berdampak positif bagi masyarakat Sinjai, khususnya yang kurang mampu. Diketahui sejak tahun 2018 hingga 2022 lalu, terdapat 32 perkara yang telah mendapat pendampingan hukum oleh Pemkab. Pada 19 Juni 2023, insentif keagamaan untuk sejumlah pelaku agama di Kabupaten Sinjai kembali disalurkan untuk tahun 2023 ini. Pemberian tunjangan kepada petugas keagamaan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sinjai, di mana untuk tahun ini sebanyak 3.209 orang yang terdata menerima insentif ini per triwulan atau 4 kali dalam setahun. Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa juga bersyukur sejumlah lembaga keagamaan di Kabupaten Sinjai terus melahirkan penghafal Al-Quran setiap tahunnya. Pada 1 Agustus 2023, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa kembali menyerahkan bantuan seragam dan peralatan sekolah gratis kepada sejumlah peserta didik. Bantuan seragam dan peralatan sekolah gratis ini merupakan salah satu visi misi Bupati Sinjai Andi Seto dan Wakil Bupati Andi Kartini yang terrealisasi setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kembali menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada 23 kelompok tani di Kabupaten Sinjai. Bantuan ini berupa alat mesin pertanian terdiri dari traktor mini sebanyak 48 unit, pompa air 26 unit, mesin pemipil jagung 2 unit, alat perontok padi 6 unit, mesin pengupas kulit gabah 2 unit. Bantuan lainnya berupa bibit kopi sebanyak 120.000 pohon, serta bantuan bibit pala sebanyak 7.625 pohon. Termasuk bantuan benih padi mandiri sebanyak 87 kg dan bantuan benih padi biosertifikasi sebanyak 7 kg lebih. Selain itu, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa menyerahkan paket bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada 2 kelompok pembudidaya di Dusun Babana, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur. Bantuan yang diserahkan ini cukup beragam seperti benih, pupuk, pakan, ikan bandeng, jaring, dan masih ada beberapa bantuan lainnya. Pada 30 Agustus, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa menyerahkan secara simbolis bantuan bibit kelapa genja kepada 16 kelompok tani yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sinjai Timur, Telulimpoe, dan Bulupodo. Bantuan bibit kelapa genja yang varietas kuning Bali dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini berjumlah sebanyak 11.000 pohon.
Sementara pada akhir Agustus 2023, Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Taksapa menerima sertifikat aset pemerintah daerah yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Sinjai. Kantor Pertanahan Sinjai menyerahkan sebanyak 52 sertifikat aset dan tanah pemerintah daerah, di mana hal tersebut merupakan hal penting bagi pemerintah terutama dalam hal pembangunan. Pada 5 September 2023, pemerintah Kabupaten Sinjai mengalihfungsikan ex-Hotel Sinjai menjadi Mall Pelayanan Publik untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan administratif. Gedung MPP ini adalah salah satu bangunan monumental di akhir jabatan Bupati Sinjai Andi Seto dan Wakil Bupati Andi Kartini yang dihadirkan untuk memudahkan pelayanan publik. Selain Mall Pelayanan Publik, Pemkab juga menghadirkan pusat data informasi yang disebut Command Center. Command Center yang terletak di area Ruja Bupati Sinjai ini menjadi ruang pengambilan keputusan dan kebijakan strategis yang berdasarkan data dan fakta, serta informasi yang ada dari seluruh aplikasi. Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Taksapa juga meresmikan rumah potong hewan Ruminansia yang terletak di Dusun Bulu Pacing, Desa Linangka, Kecamatan Sinjai Selatan. Bupati Sinjai bersyukur rumah potong hewan dapat hadir di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut merupakan salah satu program Pemkab dalam mewujudkan visi misi untuk menjadikan Kabupaten Sinjai sebagai sumber sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, untuk mendorong visi misi Pemkab tersebut, Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Taksapa juga menyerahkan bantuan ternak sapi kepada 9 kelompok tani secara simbolis, berlangsung di Dusun Laya, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulu Podo. Ke-9 kelompok tani yang menerima bantuan ini masing-masing mendapat 10 ekor sapi, sehingga total sapi yang diberikan sebanyak 90 ekor. Selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 18-2023, sekira hampir 2.000 rumah telah diperbaiki menjadi hunian yang layak. Program ini telah menyasar sekira 1.868 unit rumah. Jumlah tersebut melebihi dari target yang hanya 375 unit rumah menurut rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023. Di akhir masa jabatannya, Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Taksapa meresmikan Taman Literasi yang terletak di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sinjai pada 24 September. Taman Literasi ini dinilai sebagai wujud perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca masyarakat Sinjai. Sampai pada akhirnya 25 September 2023, pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai periode 2018-2023 di ruang pola kantor Bupati Sinjai. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Demban Andi Seto Gadis Taksapa dan Andi Kartini Otong resmi berakhir 25 September 2023. Di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023, jabatan penjabat Bupati Sinjai ini telah diamanahkan kepada TR Fasufala yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kewilayahan Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI. TR Fasufala dilantik langsung oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar pada 26 September 2023. Usai dilantik sebagai penjabat Bupati Sinjai, TR Fasufala menghadiri serah terima jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati Sinjai masa jabatan 2018-2023 kepada penjabat Bupati Sinjai TR Fasufala di ruang pola kantor Bupati Sinjai 27 September. Penjabat Bupati Sinjai TR Fasufala menggagas program pembentukan Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi secara elektronik atau lebih dikenal EMPP. Kehadiran EMPP ini dinilai akan menambah maksimalnya pelayanan publik di Kabupaten Sinjai. Pada 30 Oktober, pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar pelatihan keterampilan pemasaran digital. Pelatihan ini diikuti sekira 40 pengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai. Selain itu, Pemkab juga menggelar pelatihan dan pendampingan tahap dasar dan lanjutan UMKM berorientasi global dengan bekerja sama Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informasi Makassar, Bakti Kominfo dan Bea Cukai Makassar. Pelatihan dan pendampingan ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan UMKM di Sinjai yang berorientasi untuk bersaing di pasar global. Pada 14 November, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai menggelar pelatihan usaha mikro dan kewirausahaan tahun 2023. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari PJ Bupati Sinjai. Dirinya menilai pelatihan ini dapat menimbulkan efek positif bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sinjai. Pada 29 November, Pemkab kembali menyalurkan bantuan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan di tahun anggaran 2023. Total kelompok nelayan yang menerima bantuan ini sebanyak 53 kelompok di 3 kecamatan, yakni Sinjai Utara, Telu Limpoy, dan Pulau 9.
Pemerintah Kabupaten Sinjai juga menerima bantuan pupuk organik sebanyak 32 ton lebih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan ini akan disebar ke sejumlah kelompok tani yang melakukan pengembangan budidaya tanaman cengkeh di Kabupaten Sinjai. Sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 hingga penjabat Bupati saat ini, pemerintah Kabupaten Sinjai kembali menggelar pasar murah. Pasar murah ini akan menekan inflasi daerah serta membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok di bawah harga pasaran. Selain menekan angka inflasi, Pemkab juga terus berupaya dalam penanganan masalah stunting. Untuk itu, Pemkab bersama tim penggerak PKK Sinjai menyalurkan bantuan berupa paket makanan tambahan bagi balita kurang gizi atau terindikasi stunting. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sinjai menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi kader PKK, kader posyandu, dan kader pembangunan manusia. Pelatihan ini juga merupakan salah satu upaya Pemkab dalam menekan angka stunting dengan terus mengoptimalkan dan memperkuat peran para kader. Dinas Pendidikan Sinjai juga menggelar peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terhadap pencegahan dan penanganan stunting khususnya pada lingkungan satuan PAUD. Pada 14 Desember, pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Perum Bulog Cabang Bulukumba kembali menyalurkan program bantuan sosial berupa beras secara gratis kepada keluarga penerima manfaat yang ada di Desa Sauka, Kecamatan Sinjai Timur. Bantuan beras ini menyasar sekitar 211 keluarga penerima manfaat yang ada di Desa Sauka.